Saya mewakili cabang eksekutif. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, saya adalah presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tujuan saya adalah menjalankan undang-undang, menetapkan kebijakan, serta memimpin kabinet dan birokrasi. Saya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi saya berasal dari mandat pemilu. Saya mewakili cabang legislatif. Dalam konteks Indonesia, saya adalah anggota DPR. Fungsi utama saya adalah membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa persetujuan kami, rancangan undang-undang tidak bisa menjadi hukum. Saya mewakili cabang yudikatif sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Tugas saya adalah menegakkan hukum secara independen, mengadili perkara, serta menguji apakah undang-undang yang dibuat DPR bertentangan dengan konstitusi. Saya tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik dari eksekutif maupun legislatif. Sebagai presiden, saya ingin menetapkan peraturan pemerintah yang membatasi demonstrasi publik demi keterlibatan. Ini adalah hak progresif eksekutif. Tunggu dulu, DPR perlu meninjau kebijakan ini. Pembatasan demonstrasi menyentuh hak konstitusional warga negara. Kami tidak akan diam jika kebijakan ini melangkahi batas kewenangan eksekutif. Kami bisa memanggil presiden ke sidang interpelasi. Dan jika ada pihak yang mengajukan uji materi, Mahkamah Konstitusi siap memeriksa apakah peraturan ini sesuai dengan UUD 1945. Tidak ada lembaga yang kebal terhadap konstitusi, termasuk Presiden dan DPR. Inilah esensi dari checks and balance. Tidak ada satu cabang pun yang bisa bertindak sewenang-wenang. Kami saling mengawasi. Nah, penting juga kita bahas bahwa konsep separation of power ini tidak selalu berjalan sama di semua negara. Ambil contoh sistem parlementer seperti di Inggris atau di India. Di sana, saya, legislatif, justru memegang kekuasaan yang jauh lebih besar. Benar, dalam sistem parlementer, Perdana Menteri yang menjalankan fungsi eksekutif justru dipilih oleh parlemen, bukan langsung oleh rakyat. Artinya, keberlangsungan pemerintah saya sangat bergantung pada kepercayaan legislatif. Jika parlemen memberikan mosi tidak percaya, saya bisa dijatuhkan. Sedangkan posisi yudikatif tetap harus independen di kedua sistem. Namun tantangannya berbeda di beberapa negara. Hakim diangkat oleh eksekutif atau legislatif, sehingga resiko politisasi lembaga peradilan tetap ada. Sementara di Indonesia yang menganut sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif relatif seimbang dan terpisah. Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena kalah suara dengan DPR, kecuali melalui proses pemakzulan yang sangat ketat. Tapi kita juga harus jujur dalam praktiknya. Apakah separation of power di Indonesia benar-benar berjalan dengan ideal? Tantangannya nyata, misalnya ketika partai-partai di DPR mayoritas mendukung presiden, fungsi pengawasan legislatif bisa melemah. Ini yang disebut executive heavy atau kekuatan eksekutif terlalu dominan dalam praktik, meski secara formal terpisah. Dan ada juga fenomena omnibus law atau pembentukan undang-undang yang prosesnya sangat cepat tanpa partisipasi publik yang memadai. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas fungsi legislasi. Sedangkan di yudikatif, independensi MK dan MA kerap diuji ketika ada tekanan politik atau kasus yang melibatkan elit berkuasa. Integritas hakim menjadi benteng terakhir konstitusi.